saudara sekalian, sesi terakhir dari homiletika, yaitu cara berkhotbah, dan untuk sesi terakhir ini kita akan belajar cara menyampaikan khotbah ekspositori yang menarik sehingga khotbah kita bisa didengar gitu ya, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Memang ini saya perpendek ya, hanya beberapa poin saja yang saya siapkan, dan yang penting memang kita perlu berlatih untuk bisa bisa berkhotbah dengan baik, karena memang untuk penyajian itu perlu latihan. Ya, oleh karena itu memang dalam bagian ini saudara kalau mau khotbah harus latihan ya, harus banyak-banyak latihan sehingga memang bisa berkhotbah dengan lancar. Nah, terkait dengan penyampaian khotbah, yang pertama itu yang perlu disiapkan yaitu persiapan sebelum khotbah. Apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita menyampaikan khotbah? Yang pertama itu persiapan pribadi. Harus berdoa, memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, otomatis ya. Lalu yang kedua, selain persiapan pribadi, persiapan materi. Jangan sampai saudara memang harus membuat materi, menyiapkannya, memahami naskah, menyiapkan ringkasannya, saudara bikin ringkasan khotbah, ya itu. Memang kalau bisa dibikin secara keseluruhan, tapi kalau tidak memang buat catatan khotbah ya, yang isinya poin-poin penting begitu ya. Nah, dalam bagian ini saudara harus cantumkan nas khotbah, lalu tema, pendahuluan, lalu ya tubuh khotbah, garis besar, kesimpulan, tugas pendengar. Saudara siapkan semua dengan sangat baik dalam catatan khotbah saudara. Kalau memang pakai PowerPoint, siapkan dengan baik ya. Ya, dan memang harus menguasai. Sebenarnya bukan hanya menghafal, tapi memang yang penting menguasai materi. Ya, sehingga kalau kita tidak membaca pun atau ini, kita sudah ada semua di dalam pikiran kita, tinggal kita menyampaikan. Lalu yang selanjutnya ya otomatis harus berlatih ya. Karena dengan berlatih itu kita akan tertolong untuk ya bisa mengoreksi apabila ada yang salah atau apa. Nah, tadi sebelum khotbah, bagaimana saat khotbah, pada saat khotbah? Ya, cara penyampaiannya pada saat khotbah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini, waktu baca nas khotbah ya. Kekurangannya hubungan dengan pendengar kurang akrab. Kadang kalau kita membaca itu memang kadang dalam bagian ini, ya coba bayangkan, kita khotbah, kita baca naskah khotbah. Ya, kita fokus di naskah itu dan tidak ada interaksi dengan Oleh karena itu, cara menyampaikannya memang lebih baik jangan membaca. Karena kalau kita membaca itu, nanti sepertinya itu kurang ada interaksi. Lalu yang kedua, menyampaikan hafalan khotbah. Memang bagus kita hafal, tapi ingat, hafalan kita itu terbatas. Jadi kalau kita khotbah lalu kita hafalkan, lalu kita sampaikan, kalau tiba-tiba kita lupa, kita jadi bingung, kita sampai di mana khotbah kita. Nah, itu memang membaca naskah khotbah baik sih, tapi itu banyak kekurangan. Lalu menyampaikan hafalan khotbah dengan menghafal, lalu kita sampaikan baik, tapi itu banyak kelemahan. Nah, ini usulan yang ketiga adalah menyampaikan pemahaman kita tentang khotbah dengan bantuan ringkasan khotbah. Jadi kita berkhotbah, menyampaikan khotbah, ya kita sudah menguasainya dan kita dibantu dengan namanya ringkasan khotbah. Nah, lalu yang selanjutnya ini yang penting adalah tujuan khotbah. Sebenarnya yang menjadi tujuan khotbah itu apa? Khotbah yang kita sampaikan harus ditangkap, dipahami oleh pendengar dengan baik sesuai dengan maksud kita sebagai pengkhotbah. Oleh karena itu, kalau kita menyampaikan supaya itu dipahami
ditangkap dan dipahami ya. Waktu kita khotbah kita harus perhatikan suara kita. Kadang suara yang monoton bikin ngantuk. Tapi kita memang harus olah vokal. Kadang mungkin tinggi, kadang rendah, mungkin kadang harus berhenti. Ya, itu supaya akhirnya memang kita benar diperhatikan. Lalu milikilah pengucapan yang baik, pelafalan, ngomongnya ya. Lalu juga penekanan suku kata. Kadang sesuatu saat tertentu sudah harus tekankan dengan luar biasa, tapi pada saat tertentu kita harus pelankan. Mungkin ada waktu sekali-kali saudara diam. Nah, jemaat dia ngantuk akan, udah selesai. Ternyata belum. Jadi itu ya kita harus kuasai itu teknik-teknik itu. Supaya apa? Supaya akhirnya khotbah yang kita sampaikan itu benar-benar dipahami, dimengerti. Ya, bukan ditinggal tidur. Seperti itu. Lalu yang ketiga, perhatikan gerak-gerik dalam menyampaikan khotbah. Gerak-gerik wajar lah, jangan jingkrak-jingkrak. Wah, gitu ya. Wajar, tidak berlebihan. Gerak-gerik harus memuat, ya, memperkuat penyajian. Jadi kalau saudara gerak-gerik harus tepat. Surga. Jangan saudara surga di bawah, surga di atas ya. Misalnya begitu. Gerak-gerik sesuai dengan isi khotbah ya. Jadi pastilah. Yang selanjutnya itu terkait pandangan mata. Nah, ini penting ya. Pengkhotbah harus mengusahakan pertemuan pandang dengan pendengar. Jangan lihat di atas, jangan lihat di bawah, perhatikan. Ya, usahakan perhatikan audiennya. Pandangan mata pengkhotbah harus merata. Otomatis ya pengkhotbah dalam berbagai hal tidak boleh bertemu pandang dengan pendengarnya sendiri, yaitu saat menjelaskan tentang menggambarkan deskripsi saat mengatakan sesuatu yang mudah melukai hati pendengar. Hati-hati ya. Jadi kalau saudara mungkin waktu ngomong atau menyampaikan sesuatu yang nanti bisa menyinggung, ya lebih baik saudara waktu menyampaikan itu jangan bertatap pandang dengan pendengar. Misalnya apa? Misalnya kalau kita lihat ya, antara Tuhan Yesus dan perempuan Sirofenisia ya, yang remah-remah dilempar kepada anjing dan begitu ya. Ya, saudara bisa nanti ambil contoh hal itu ya. Sedapat mungkin bertemu pandang dengan pendengar sampai menatap ya berita episode yang kita harapkan ya. Tapi yang bagian-bagian yang itu tadi jangan yang melukai ya, tapi yang kalau secara umum ya memang harus bertatap pandang supaya akhirnya ada interaksi. Ya, pandangan mata hendaknya tidak terputus, pengkhotbah harus menggunakan ringkasan. Ya, jangan sampai membaca terus ya. Sudah harus bisa berkhotbah dengan menatap. Pandangan mata pengkhotbah hendaknya tidak terlalu lama di suatu daerah. Jangan kiri terus. Mungkin perlu ya kanan, tapi kanan kiri kanan. Raut muka wajar bervariasi sesuai dengan isi pembicara ya. Bagaimana saat berdiri di mimbar? Ya wajarlah, secara menyenangkan, tegak, tidak kaku, tanpa gerakan yang menunjukkan kegugupan, membiarkan tangan bebas, berpindah tempat tepat, mimbar bebas dari mimbar. Kadang memang kita mungkin ya tergantung juga gerejanya ya. Kadang kita diizinkan keluar mimbar, tapi kadang mungkin gereja tertentu tidak. Penampilan sederhana sesuai dengan pola yang diterima ya. Gereja maunya apa? Mungkin pakai jas, pakai apa ya? Bersih, rapi, dan serasi. Ya, saya rasa ini. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak saudara sudah mengikuti begitu panjangnya video ini sampai ada berapa? 6 video yang membahas tentang homiletika, yaitu cara menyiapkan khotbah dan cara menyampaikan khotbah. Saya berharap ini sangat bermanfaat untuk saudara untuk bisa
diterapkan dalam pelayanan saudara ya. Dan saya berharap saudara bisa memahami ini dan bisa menerapkannya sehingga saudara dapat berkat lah setelah melihat video ini. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat.